Ini adalah kisah nyata di balik para gladiator, pejuang yang diagungkan sekaligus dikorbankan oleh kekaisaran Romawi. Siapa mereka sebenarnya? Dan apa warisan mereka yang masih hidup sampai sekarang? Hai penjelajah waktu, selamat datang di Labirin Sejarah, tempat di mana masa lalu tidak pernah benar-benar berlalu. Bersiaplah untuk menyusuri lorong-lorong waktu dan menemukan cerita-cerita yang tersembunyi di balik tirai sejarah. Kalau kita ngomongin gladiator, pasti kebayangnya langsung arena besar kayak Kolosium di Roma, teriakan ribuan penonton, dan duel hidup mati yang bikin tegang. Tapi yang jarang orang tahu, asal-usul gladiator itu nggak langsung dari hiburan, malah awalnya justru dari ritual kematian. Ceritanya dimulai di peradaban Etruscan sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Waktu itu kalau ada bangsawan besar yang meninggal, mereka sering bikin upacara pemakaman yang spektakuler. Nah, salah satu cara mereka menghormati orang yang udah meninggal adalah dengan persembahan manusia. Bukan dalam bentuk tarian atau doa, tapi pertempuran sampai mati. Idenya tuh ngeri banget. Cairan merah dari para petarung dianggap sebagai hadiah atau persembahan buat arwah si bangsawan, supaya perjalanannya ke alam baka lebih terhormat. Biasanya para petarung itu adalah tawanan perang atau budak yang emang dianggap gak berharga di mata masyarakat waktu itu. Ketika Romawi menguasai wilayah Etruscan, mereka emang terkenal jago ngadopsi budaya orang lain. Tapi kalau Romawi udah ngambil satu tradisi, biasanya mereka nggak cuma niru, tapi juga mereka poles, besarin, dan bikin versinya sendiri. Pertarungan yang awalnya cuma bagian dari pemakaman bangsawan itu, akhirnya masuk ke dunia Romawi lewat tradisi yang mereka sebut Munera. Awalnya, Munera masih mirip konsep Etruscan, yaitu sebagai penghormatan terakhir buat orang penting. Tapi Romawi punya naluri alami buat ngubah sesuatu jadi ajang pamer kekuasaan. Lama-lama Munera bukan lagi urusan keluarga yang lagi berduka, justru pejabat, jenderal, atau bahkan politisi memanfaatkannya sebagai event publik. Mereka ngegelar pertarungan gladiator buat ngedapetin simpati rakyat, nunjukin kemewahan, dan negasin kalau mereka punya uang serta kekuasaan yang besar. Dari sinilah pertarungan gladiator pelan-pelan lepas dari akar ritualnya dan berubah jadi bisnis hiburan raksasa. Arena-arena dibangun, sekolah gladiator berdiri, dan pemerintah mulai jadiin acara ini sebagai alat politik, yaitu sebuah cara halus buat ngalihin perhatian rakyat dari masalah yang sebenarnya. Latar belakang mereka pun cukup beragam. Sebagian besar gladiator emang budak, entah karena lahir sebagai budak atau ditangkap dari wilayah jajahan Romawi. Ada juga yang tahanan perang yang dibawa dari negeri jauh kayak Galia, Tracia, atau Afrika Utara terus dijadiin hiburan di arena. Selain itu, kriminal yang mau dihukum berat juga kadang dijadiin gladiator dengan nasib yang biasanya sih, ya singkat. Tapi nggak semua gladiator itu adalah korban. Ada juga orang merdeka yang suka rela ngedaftar jadi gladiator. Semua demi uang dan ketenaran. Kalau berhasil bertahan hidup dan menang berkali-kali, mereka bisa dapat hadiah besar, popularitas, bahkan kebebasan. Buat sebagian orang miskin di Roma, itu lebih baik daripada hidup jadi buruh yang gajinya pas-pasan. Begitu masuk dunia gladiator, para petarung akan dilatih di sekolah khusus yang disebut Ludus. Salah satu yang paling terkenal adalah Ludus Magnus, yang lokasinya tepat di sebelah Koloseum. Tempat ini bukan sekedar barak, tapi juga pusat pelatihan yang sangat disiplin. Di sini para gladiator diajarin berbagai teknik bertarung sesuai kelasnya. Ada yang pakai pedang pendek alias gladius, ada yang pakai tombak dan jaring, ada juga yang pakai perisai besar. Mereka berlatih setiap hari, makan makanan berkalori tinggi yang biasanya bubur gandum dan kacang-kacangan, terus mereka dirawat udah kayak aset berharga. Soalnya ngelatih gladiator itu kayak investasi mahal. Pemilik sekolah nggak mau mereka mati sia-sia sebelum ngehasilin uang. Kalau kamu sering nonton film Hollywood, pasti kebayangnya setiap pertarungan gladiator selalu berakhir dengan salah satu petarung tewas. Darah di mana-mana, teriakan penonton, terus yang pemenang ngangkat pedangnya ke arah kaisar sambil menunggu jempol naik atau turun. Dramatis banget kan? Masalahnya itu cuma setengah benar. Dalam kenyataannya gladiator jarang dieksekusi di arena. Kenapa? Ya karena mereka ini adalah investasi yang mahal. Ngelatih seorang gladiator tuh butuh waktu, tenaga, dan uang yang gak sedikit. Mulai dari biaya pelatihan, makanan khusus, sampai peralatan bertarung, semuanya butuh modal yang gede.
Kalau gladiator yang udah terlatih mati gitu aja, itu sama aja kayak ngebuang investasi yang berharga. Makanya banyak pertarungan yang sebenarnya berakhir sebelum salah satu petarung mati. Kalau ada yang kalah, biasanya dia bisa diselamatkan, apalagi kalau dia punya reputasi bagus dan disukai penonton. Emang sih ada duel yang sampai mati, tapi itu biasanya terjadi di acara khusus atau kalau petarungnya adalah penjahat kelas berat yang emang mau dieksekusi mati. Jadi, gambaran arena penuh darah setiap saat itu lebih cocok buat penonton bioskop daripada catatan sejarah. Kenyataannya, gladiator sukses itu lebih mirip atlet top zaman sekarang yang dijaga, dilatih, dan dipromosiin supaya ngehasilin uang untuk para pemiliknya. Nah, ada satu kisah yang bikin nama seorang petarung melegenda jauh di luar dinding Kolosium. Dia adalah Spartacus, seorang gladiator asal Tracia yang sekarang wilayah Bulgaria atau Turki modern yang awalnya cuma budak. Tapi sejarah nyatat dia sebagai simbol perlawanan terbesar terhadap kekuasaan Romawi. Kisahnya dimulai sekitar tahun 73 sebelum Masehi, ketika Spartacus bersama sekelompok gladiator berhasil kabur dari sekolah gladiator di Capua. Mereka awalnya cuma segelintir orang, tapi kabar kebebasan itu nyebar cepat di kalangan budak. Dalam waktu singkat, pasukan Spartacus membengkak jadi sekitar 70.000 budak dan petani miskin yang bersatu buat ngelawan militer Romawi. Mereka menang berkali-kali di awal dan bikin malu para legiun-legiun Romawi yang terkenal nggak terkalahkan. Tujuan Spartacus sebenarnya bukan ngerebut Roma, tapi nyari jalan keluar menuju kebebasan yang rencananya nyebrang ke Sisilia pakai bantuan bajak laut. Sayangnya, pada tahun 71 sebelum Masehi, perlawanan itu berakhir tragis. Pasukan Spartacus dihancurin sama legiun yang dipimpin Marcus Licinius Crassus, yaitu salah satu orang terkaya di Roma. Sekitar 6.000 budak yang tertangkap disalib di sepanjang jalan Appia dari Capua sampai Roma sebagai peringatan mengerikan bagi siapapun yang berani memberontak. Kok bisa sih Spartacus dan pasukannya tertangkap? Sejarawan kuno Plutarch dalam Life of Crassus menulis sebuah detail yang memicu teori konspirasi kalau bajak laut yang tadinya berjanji membantu Spartacus nyebrang ke Sisilia tiba-tiba menghilang dan ninggalin mereka terjebak di daratan. Jadi, menurut tulisan Plutarch, Spartacus dikhianati sama para bajak laut. Dan pengkhianatan itu kelak bakal jadi salah satu momen yang ngubah jalannya sejarah pemberontakan budak terbesar di dunia kuno. Buat orang Roma kuno, Kolosium itu lebih dari sekedar bangunan megah. Ini ibarat panggung raksasa di mana kekuasaan, hiburan, dan politik bercampur jadi satu. Disinilah konsep terkenal panem et circenses alias roti dan hiburan dijalankan. Ide dari pepatah ini adalah kasih rakyat makanan dan tontonan gratis, maka mereka bakal lupa sama pajak tinggi, perang, atau krisis politik. Para kaisar paham betul cara mainin trik ini. Mereka ngegelar pertunjukan gladiator besar-besaran lengkap sama perburuan hewan eksotis, eksekusi publik, bahkan pertarungan laut buatan atau naumacia. Semua ini gratis untuk rakyat, tapi mahal bagi negara dan disitulah kekuasaan seorang kaisar diukur. Semakin megah acaranya, semakin besar citra sang penguasa di mata rakyat. Salah satu kaisar yang paling nyentrik soal ini adalah Commodus, yaitu anak Kaisar Marcus Aurelius. Menurut sejarawan Cassius Dio dalam roman History, Commodus bukan cuma jadi penonton, tapi turun langsung ke arena sebagai gladiator. Tentu aja ini bikin heboh karena seorang kaisar, penguasa tertinggi Romawi, bertarung di hadapan rakyat. Tapi ada satu detail kecil yang bikin curiga, yaitu kemenangannya hampir selalu mutlak. Banyak yang percaya kalau lawan-lawannya dipilih khusus buat kalah dari sang kaisar. Ada yang emang gladiator yang kurang berkualitas, tapi ada juga yang emang disuruh ngalah. Cassius Dio bahkan nulis sindiran pedas kalau Commodus biasanya cuma bisa ngelawan hewan atau ngelawan gladiator yang udah setengah kalah sebelum pertarungan dimulai. Jadi sebenarnya dia benar-benar jago atau cuman manfaatin kekuasaannya biar kelihatan hebat ya? Nah, kalau dengar kata gladiator, kebanyakan orang biasanya langsung ngebayangin cowok berotot dengan pedang dan perisai di tangan. Padahal ternyata ada gladiator cewek juga loh di arena Romawi. Namanya Gladiatrix. Salah satu petunjuk kuat datangnya dari sebuah relief kuno di Bodrum, Turki yang dulunya bagian dari kekaisaran Romawi. Relief ini ngegambarin dua perempuan pakai perlengkapan gladiator yang bertarung di arena.
Mereka bahkan dikasih nama di ukiran itu seolah nunjukin kalau mereka cukup terkenal pada zamannya. Selain itu, sejarawan juga nyatet kalau Kaisar Septimius Severus pernah ngeluarin dekret resmi yang melarang perempuan ikut bertarung di arena gladiator. Catatan tentang para gladiatrix ini dikit banget sampai beberapa sejarawan modern menduga kalau setelah larangan Kaisar Septimius itu catatan tentang gladiatrix mulai hilang dari dokumen resmi. Alasannya mungkin karena pertarungan wanita dianggap gak sesuai sama norma Romawi kuno, atau emang karena zaman dulu cewek kurang dihargai jadi ya dianggap gak perlu lah masuk catatan sejarah. Sehingga lambat laun memori tentang gladiatrix terkubur gitu aja. Di balik kekerasan arena gladiator tersimpan prinsip hidup yang masih relevan sampai saat ini, yaitu lebih baik mati terhormat daripada hidup sebagai pengecut. Bagi mereka, hidup cuma sekali dan kematian adalah hal yang pasti. Jadi kalau harus milih, ya lebih baik jatuh di arena dengan kepala tegak daripada nyerah dan hidup dengan rasa malu. Pandangan ini nggak cuma soal keberanian, tapi juga tentang menjaga harga diri sampai akhir. Menariknya, prinsip ini bikin para gladiator dipandang seperti pahlawan rakyat di mata sebagian warga Roma. Meskipun banyak dari mereka yang sebenarnya budak atau tahanan, tapi cara mereka menghadapi maut dengan berani bikin penonton jadi kagum dan menganggap mereka jadi simbol keteguhan hati. Hari ini kita mungkin nggak lagi punya kolosium penuh darah, tapi semangat pantang menyerah ala gladiator masih hidup di banyak bidang. Dunia olahraga, militer, bahkan bisnis sering mengadopsi mentalitas ini. Berjuang habis-habisan, gak takut kalah, dan tetap menjaga integritas. Bahkan istilah gladiator kadang dipakai buat ngegambarin orang yang berani menghadapi tantangan besar, entah itu di ring tinju, medan perang, atau panggung politik. Bedanya sekarang pertarungan itu nggak lagi soal hidup atau mati, tapi soal kemampuan bertahan dan tetap berdiri di tengah tekanan. Jadi, walaupun hari ini kita nggak lagi bertarung pakai pedang dan tombak, hidup kita tetap punya arenanya sendiri. Tekanan kerjaan, beratnya ekonomi, masalah keluarga, sampai rasa capek yang kadang bikin kita pengen nyerah. Tapi semangat gladiator ngingetin satu hal penting, yaitu meskipun dunia terus ngejepit kita masih bisa pilih buat bangkit, lawan, dan tetap bertahan. Soalnya yang bikin orang dihargai bukan cuma soal menang, tapi keberanian buat nggak nyerah. Selama kita masih bisa berdiri, masih mau jalan terus, dan gak ngebiarin rasa takut nguasain hidup kita, itu aja udah cukup bikin kita jadi gladiator di arena kehidupan. Jadi, kalau suatu saat kamu ngerasa hampir nyerah, ingat ini. Darah gladiator mungkin udah lama hilang dari pasir kolosium. Tapi api semangat mereka bisa terus nyala di dalam diri kamu. Lawan, bangkit, karena hidup cuma bakal tunduk sama orang yang berani ngelawannya sampai akhir. Kalau kamu suka bahasan seru kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar kamu nggak ketinggalan episode-episode menarik dari Labirin Sejarah. Sampai di ujung labirin kali ini. Tapi jangan khawatir, masih banyak lorong waktu yang menunggu untuk kita jelajahi bersama. Sampai jumpa di petualangan berikutnya penjelajah waktu.